Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Kepemimpinan di Perusahaan dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling Industri. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Devi Sekar Ayuningrum, MPC Psikolog. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama yaitu Yosefin Trisna Ayus Jatikulo, yaitu saya sendiri, kemudian Lutfi Aprianisa Sabila, dan Rian Andriansah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang kepemimpinan. Secara etimologis, kepemimpinan berawal dari akar kata pimpin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya dapat mengarahkan dan menentukan jalan. Nah, sebelum kita mengetahui arti kepemimpinan, kita harus mengetahui apa itu pemimpin. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi kepemimpinan di perusahaan. Menurut Siagan dalam Amirullah dan Budiono tahun 2004 mengemukakan bahwa terdapat 5 fungsi kepemimpinan yang hakiki. Yang pertama itu ada fungsi penentu arah, karena terbentuknya organisasi atau perusahaan dibentuk dalam rangka mencapai satu tujuan tertentu. Tujuan ini bisa bersifat jangka panjang, jangka pendek, ataupun tujuan yang memang harus dicapai dalam perusahaan tersebut. Maka dari itu, seorang pemimpin perlu memiliki sifat penentu arah untuk menentukan tujuan apakah yang akan dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Seperti halnya kita saat tersesat di hutan, seorang pemimpin perlu menentukan mana arah yang benar untuk kita bisa keluar dalam hutan tersebut. Yang kedua, ada fungsi juru bicara. Fungsi ini mengharuskan seorang pemimpin untuk berperan sebagai penghubung antara perusahaan dalam pihak-pihak luar dengan pihak-pihak luar yang berkepentingan seperti pemilik saham, pemasok, penyalur, atau lain-lainnya. Karena di perusahaan perlu adanya kerjasama antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga, ada fungsi komunikator. Berkaitan dengan fungsi yang kedua, yaitu fungsi juru bicara, fungsi komunikator ini perlu dimiliki juga oleh seorang pemimpin, karena saat kita melakukan komunikasi dengan pihak lain, maka komunikasi yang kita jalin harus memiliki komunikasi yang efektif dan efisien. Dan juga seorang pemimpin perlu menyampaikan kembali pesan apa yang didapat dari luar untuk dibagikan kembali ke dalam. Atau dengan kata lain, fungsi ini bisa terbilang fungsi public speaking yang bagus. Selanjutnya, yang keempat ada fungsi mediator. Di dalam satu perusahaan tentunya pasti akan ada konflik-konflik yang bermunculan, entah itu dari anggotanya ataupun dari kinerja dari setiap anggotanya. Maka dari itu, seorang pemimpin perlu memiliki fungsi mediator yang nantinya akan bisa menjadi jalan tengah atas konflik yang terjadi. Maka dari itu, pemimpin perlu memiliki sifat yang rasional, objektif, dan netral. Yang kelima, ada fungsi integrator. Integrator itu adalah pimpinan, karena setiap pimpinan terlepas dari hierarki jabatannya di dalam perusahaan sesungguhnya adalah integrator. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam hierarki kepemimpinan dalam organisasi, semakin penting pula makna peranan tersebut. Jadi dalam fungsi integrator ini, pemimpin perlu memiliki fungsi integrator, karena dengan fungsi integrator ini akan adanya pembagian tugas, sistem alokasi daya tenaga, serta diperlukannya spesialis pengetahuan dan keterampilan dalam penimbulan sikap, perilaku, dan tindakan berkotak-kotak, dan oleh karenanya tidak boleh dibiarkan berlangsung terus-menerus. Jadi sistem integrator ini adalah pembagian tugas yang perlu dilakukan oleh pemimpin. Dengan itu pekerjaan akan lebih efektif dan efisien.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan menurut Rifai tahun 2007 adalah sekumpulan ciri atau hal-hal yang ditimbulkan yang digunakan pemimpin untuk memengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai, atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Jadi, gaya kepemimpinan ini gaya yang atau sifat yang memang dimiliki oleh seorang pemimpin bagaimana untuk mengatur atau memengaruhi bawahannya agar sasaran organisasi tersebut atau perusahaan tersebut tercapai. Pembagian gaya kepemimpinan menurut Beck dan Yeager dalam Muljono tahun 2003 adalah yang pertama, gaya kepemimpinan telling atau directing atau structuring, yaitu seorang pemimpin yang senang mengambil keputusan sendiri dan membagikan instruksi yang jelas dan mengawasinya secara ketat serta memberikan penilaian kepada mereka yang tidak melaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi gaya telling, directing atau structuring ini adalah gaya kepemimpinan yang seorang pemimpin ini mengambil keputusannya sendiri lalu membagikannya kepada anggotanya atau kepada isi-isi di dalam organisasi tersebut dengan instruksi yang jelas, lalu mengawasinya secara ketat dan memberikan penilaian kepada anggota-anggotanya yang memang tidak melaksanakan tugasnya sesuai harapannya. Yang kedua itu ada selling atau coaching, yaitu seorang pemimpin yang mau melibatkan bawahan dalam pembuatan keputusan. Pemimpin bersedia membagi persoalan dengan bawahannya, dan sebaliknya persoalan dari bawah selalu didengarkan serta memberikan pengarahan mengenai apa yang harus dikerjakan. Apabila kita lihat di dalam pemerintahan ini bisa dibilang sebagai pemimpin yang demokratis karena perlu adanya musyawarah atau mufakat yang memang harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anggotanya atau oleh bawahannya. Yang ketiga itu ada participating atau developing atau encouraging. Salah satu ciri dari kepemimpinan ini adalah adanya kesediaan dari pemimpin untuk memberikan kesempatan bawahan agar dapat berkembang dan bertanggung jawab, serta memberikan dukungan yang sepenuhnya mengenai apa yang mereka perlukan. Jadi, gaya kepemimpinan participating ini dapat dibilang seperti pemimpin tersebut ikut andil ke dalam bawahan atau ke dalam anggota yang ada di perusahaan tersebut atau dalam organisasi tersebut. Jadi pemimpin tersebut tidak hanya berada di atas tapi juga ikut ke bawah seperti itu. Lalu yang keempat ada delegating, yaitu pemimpin yang memberikan banyak tanggung jawab kepada bawahan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memutuskan persoalan. Gaya keempat ini adalah gaya yang gabungan antara gaya-gaya sebelumnya, karena dalam sini pemimpin ini memberikan banyak tanggung jawab kepada anggotanya atau kepada bawahannya yang nantinya akan dilaporkan kepada pemimpin tersebut. Tetapi pemimpin tersebut masih memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk memutuskan persoalan yang ada di perusahaannya tersebut. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari kepemimpinan. Sebuah organisasi tidak cukup hanya membangun karakter-karakter dari pemimpin atau leadership karakter, akan tetapi juga harus menimbulkan prinsip-prinsip kepemimpinan atau leadership principle. Hal ini dikarenakan karakter pemimpin lebih mengacu pada pembentukan nilai-nilai moral dan etika. Atmaja juga pada 2012 mengemukakan bahwa prinsip kepemimpinan adalah kualitas personal yang dimiliki oleh seseorang yang mengacu kepada nilai-nilai yang mampu membawahinya mencapai kinerja yang lebih baik dalam rangka mewujudkan misi atau tujuan perusahaan. Dan adapun prinsip-prinsip dari kepemimpinan ini, yang pertama itu ada mastership atau disebut juga pramutalenta. Pemimpin harus dapat meramu orang-orang yang dipimpinnya sehingga mampu menjalankan misi-misi atau tugas yang lebih baik.
Meramu berarti pemimpin harus dapat memilih orang-orang terbaik yang dimilikinya untuk kemudian mendapatkan pada posisi atau tanggung jawab dan kewenangan yang sesuai, sehingga akan menghasilkan kerjasama dan kinerja sinergis yang luar biasa. Yang kedua, ada inspiring by model atau cara apa atau inspirasi melalui model perantara atau panutan. Cara paling efektif yang bisa menjalankan kepemimpinan dan mempengaruhi anak buahnya. Cara mempengaruhi ini atau modeling adalah hal yang sangat efektif untuk mempengaruhi. Dengan cara ini juga anak buah dapat mempraktikkan langsung apa yang atasannya lakukan, seperti datang tepat waktu, sesuai dengan jadwal, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada environment and motivation. Pemberdayaan atau motivasi juga kompetensi utama yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah kemampuan dalam memberdayakan orang lain. Hal ini harus dapat menemukan potensi-potensi tersembunyi anak buahnya, kemudian memberdayakan untuk memberikan kewenangan kepada anak buahnya agar bisa memberikan keputusan dan memecahkan persoalan-persoalan yang mereka hadapi dalam mengambil keputusannya. Yang keempat, ada produk harmoni atau harmoni yang produktif adalah iklim organisasi dan di mana harmoni antara karyawan terbangun dengan baik. Sehingga tercapainya kinerja yang baik meskipun dalam dinamika perselisihan untuk menjadi lebih baik tentunya pasti ada saja dalam dunia pekerjaan. Yang kelima ada everyone is important atau semua orang adalah penting. Berarti seorang pemimpin harus menganggap bahwa semua orang dalam jabatannya itu penting. Dalam organisasi atau perusahaan adalah hal yang penting untuk keberhasilan perusahaan tersebut. Semua orang yang bekerja dalam bahu-membahu menurut porsi dan fungsinya masing-masing. Fungsi dan peran masing-masing orang ini berkolaborasi dan bersinergi sehingga terciptanya kerjasama dan kekuatan tim yang luar biasa ketika setiap karyawan dianggap paling penting, seperti itu. Yang keenam ada guardian atau pelindung. The guardian berarti bahwa pemimpin adalah pelindung yang harus bersedia pasang badan paling depan ketika anak buahnya mendapatkan masalah yang pelik atau susah dipecahkan. Dari prinsip-prinsip tersebut, terciptalah sebuah sifat kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama ada watak atau kepribadian yang terpuji, agar bawahannya atau anak buahnya bisa meniru dari sifat atau kepribadian yang terpuji ini. Jadi ketika seorang atasan atau pemimpin memiliki sifat tersebut, pastinya karyawan yang di bawahnya akan menuruti atau modeling yang itu tadi. Yang kedua ada keinginan melayani bawahan. Seorang pemimpin harus percaya bahwa bawahan itu harus didengarkan pendapatnya dan keinginannya untuk membantu mereka mencapai target-target yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi seorang pemimpin jangan hanya fokus terhadap apa yang dia kerjakan di atas, tetapi di bawahannya juga semua masukan-masukan harus didengarkan dan harus menjadi saran dan kritikan bagi seorang pemimpin. Yang ketiga, ada memahami kondisi lingkungan. Seorang pemimpin juga tidak hanya harus mementingkan kondisi dari lingkungan pekerjaannya saja, tetapi lingkungan sekitar juga harus diperhatikan karena harus memiliki pengertian yang memadai sehingga dapat mengevaluasi perbedaan kondisi organisasi para bawahannya. Yang keempat, ada inteligensi yang tinggi. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berpikir kritis yang sangat tinggi pada taraf yang sangat tinggi. Ia dituntut untuk menganalisis problematik dengan efektif, belajar dengan cepat, dan memiliki minat tinggi untuk memahami ilmu. Yang kelima, ada berorientasi ke depan.
Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh untuk stuck di tempat yang sama, tetapi harus berorientasi ke depan. Karena kenapa? Karena untuk mencapai eh, ke kesepakatan yang bagus antara karyawan dan atasan. Yang keenam, ada sikap terbuka dan lugas. Pemimpin harus sanggup mempertimbangkan fakta-fakta yang inovasi yang baru, lugas namun konsisten pada pendiriannya. Itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, dari beberapa poin materi yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan yang berasal dari kata pimpin, yang berarti mengarahkan atau menunjukkan jalan, adalah unsur penting dalam keberhasilan organisasi, terutama dalam menghadapi perubahan. Nah, pemimpin dianggap sebagai agen perubahan yang mempengaruhi dan memberikan jalan kepada pengikut untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan, tapi tentang pengaruh yang diberikan kepada pengikut oleh pemimpin itu sendiri. Nah, kepemimpinan yang efektif melibatkan integritas, tanggung jawab, pengetahuan, dan kemampuan berkomunikasi untuk membangun organisasi yang melibatkan 5 fungsi, yaitu penentu arah, juru bicara, komunikator, mediator, dan integrator. Kemudian adapun gaya kepemimpinan yang mencakup berbagai pendekatan seperti memberi arahan langsung atau mendelegasikan tanggung jawab. Jadi baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dapat dimaklumi. Dan semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.